Ada sebuah aturan tak tertulis dalam geopolitik, sederhana, kejam, dan sudah berkali-kali dibuktikan kebenarannya. Jika kamu ingin menghancurkan sebuah negara, kamu tidak selalu perlu menembakkan peluru. Kamu cukup memotong uangnya. Dan pada tahun 2025, Amerika Serikat memutuskan untuk menguji kembali aturan itu. Kali ini targetnya bukan negara kecil, bukan negara rapuh, bukan pemain pinggiran. Targetnya adalah Rusia, salah satu raksasa energi dunia. Senjata yang digunakan bukan rudal balistik, bukan drone tempur, tetapi minyak, urat nadi, ekonomi Rusia, sumber pendapatan yang menopang kekuatan militernya, diplomasi globalnya, dan mesin negaranya. Dengan satu tanda tangan, Departemen Keuangan AS memasukkan dua titan energi Rusia, Rosneft dan Lukoil, ke dalam jerat finansial global. Ini bukan ancaman, ini bukan peringatan halus. Ini adalah tembakan langsung ke jantung ekonomi Rusia. Seluruh dunia menahan nafasnya, menyadari bahwa permainan ini bukan lagi sekadar konflik wilayah atau drama politik. Ini adalah percobaan untuk menekan ekonomi negara besar ke titik terendahnya. Tanggal 21 November ditetapkan sebagai hari eksekusi. Dan begitu tanggal itu mendekat, kepanikan mulai terasa di pusat-pusat kekuatan dunia. Di ruang rapat yang dingin di Beijing hingga kantor-kantor megah di Mumbai, para analis risiko melihat indikator merah berkedip tanpa henti. Semua perusahaan besar, semua pemain minyak utama dari China hingga India melakukan gerakan yang sama. Mereka mundur, kontrak ditarik, pembayaran ditunda, pemesanan dihentikan. Tidak ada yang berani memegang minyak Rusia pada detik-detik sebelum sanksi dijatuhkan. Hasilnya menciptakan efek merembet yang brutal. Tanker-tanker raksasa yang membawa minyak Rusia mendadak kehilangan tujuan terembang-ambing di laut tinggi tanpa pembeli yang berani bersentuhan. Harga minyak Rusia ambruk, transaksi berhenti. Jalur supply global masuk, dunia seperti masuk ke fase vakum ekonomi yang misterius, sebuah momen di mana semua orang menunggu apa langkah Rusia selanjutnya. Tetapi ada satu masalah besar yang luput dari perhitungan Washington. Sebuah blind spot yang akan mengubah seluruh dinamika permainan global. Amerika mengira Rusia akan terkejut, limbung, dan bereaksi terburu-buru. Mereka mengira Rusia tidak punya jalan keluar selain lumpuh dan menelan akibatnya. Mereka salah besar. Karena ternyata Rusia tidak menunggu dihukum. Mereka tidak menunggu pintu dikunci. Mereka sudah menemukan pintu lain. Jauh sebelum gembok sanksi itu disiapkan. 9 hari sebelum sanksi resmi dimulai, tepatnya 12 November, sebuah jalur pelarian rahasia diaktifkan. Dunia mungkin melihat tanggal 21 November sebagai puncak ketegangan, tetapi Rusia justru bekerja dalam diam pada tanggal ke-12 pada hari itu. Partnership Strategize Rusia-Venezuela resmi diaktifkan. Bukan sekadar kerjasama minyak biasa, ini adalah paket penyelamatan penuh. Sebuah proyek ekonomi paralel yang dibangun untuk menahan tekanan Barat hingga titik maksimal. Perjanjian yang telah dirancang selama berbulan-bulan dirahasiakan dari sorotan publik dan akhirnya diluncurkan dengan timing yang begitu presisi sehingga terlihat seperti langkah catur yang sudah direncanakan jauh sebelum ancaman Amerika diumumkan. Kerjasama ini mencakup segala hal, dari ekstraksi minyak berat Venezuela, pembangunan jalur transportasi baru, integrasi teknologi kilang, hingga penciptaan sistem pembayaran dan pembiayaan yang tidak bergantung pada jaringan Barat. Dalam bahasa sederhana, Rusia dan Venezuela sedang membangun sebuah ekonomi alternatif, sebuah dunia paralel yang tidak memerlukan izin, persetujuan, atau restu dari Washington dan Eropa. AS membangun tembok sanksi. Rusia dan Venezuela membangun terowongan di bawahnya. Pertanyaannya,
Mengapa Rusia yang secara energi jauh lebih maju mau bekerja begitu erat dengan Venezuela? Negara yang ekonominya telah terpuruk selama bertahun-tahun, jawabannya tidak terletak pada apa yang mereka miliki, tetapi pada apa yang mereka butuhkan satu sama lain. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, namun ada kelemahannya. Minyak mereka terlalu berat, terlalu kental. Hampir seperti molasses atau lumpur pekat. Untuk bisa diproses dan dijual, minyak itu butuh nafta dan crude ringan sebagai campuran. Tanpa itu, minyak Venezuela nyaris tidak bernilai. Disinilah Rusia masuk dengan peran krusial. Selama bertahan-tahan, mereka memasok Venezuela sekitar 105 hingga 110 ribu barel per hari nafta dan minyak ringan. Bahan inilah yang membuat minyak Venezuela bisa bergerak, bisa diolah, dan bisa masuk ke pasar internasional. Rusia juga membawa teknologi pengeboran, teknik ekstraksi, dan kompetensi industri yang tak bisa dibeli dengan uang. Sebagai gantinya, Venezuela menawarkan sesuatu yang jauh lebih penting, posisi strategis yang berada di halaman belakang Amerika Serikat dan kemampuan untuk membantu Rusia menavigasi tekanan sanksi yang sama-sama mereka alami. Keduanya tidak sedang membuat proyek bisnis. Mereka sedang membangun fakta bertahan hidup, sebuah fakta pertahanan ekonomi, di mana keduanya memegang kunci yang membuat masing-masing tetap hidup di tengah tekanan. Sebuah kerjasama sebesar ini memerlukan panggung internasional agar bisa terlihat legal dan tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka menemukannya di organisasi yang selama ini dipandang publik hanya sebagai kartel minyak, OPEC Plus. Bagi Rusia dan Venezuela, OPEC Plus bukan lagi forum pengaturan produksi minyak. Ini menjadi payung diplomasi, perlindungan hukum, dan tempat mereka mengatur strategi di bawah radar. Pada 2 November tahun 2025, hanya beberapa hari sebelum sanksi ARES diluncurkan, OPEC Plus mengumumkan pemotongan produksi global. Alasan resmi menstabilkan pasar minyak yang bergejolak. Tetapi pesan tersiratnya jauh lebih jelas, kami bukan target yang bisa diisolasi. Kami adalah blok. Pengumuman itu memberi perlindungan struktural bagi Rusia dan Venezuela untuk terus berkoordinasi tanpa melanggar aturan internasional. Setelah perlindungan diplomatik terbentuk, Rusia dan Venezuela memasuki fase operasional yang lebih berubah. Pengiriman minyak melalui armada hantu, sebuah jaringan tanker tua, kapal-kapal yang sengaja mematikan transponder mereka, berlayar tanpa identitas, keluar dari pantauan radar internasional. Mereka beroperasi dalam bayang-bayang, menggelar skema logistik gelap yang disebut Ghost Fleet di laut dalam, jauh dari mata otoritas. Kapal-kapal ini melakukan transfer minyak dari satu tanker ke tanker lain, tindakan yang biasanya dilakukan dengan kerahasiaan total. Minyak yang awalnya berasal dari Rusia atau Venezuela kemudian tiba di pelabuhan Asia dengan identitas baru setelah melalui serangkaian pertukaran kapal yang membingungkan. Ketika barang itu sampai, asalnya sudah buram, tidak lagi dapat dilacak. Inilah jalur darah ekonomi paralel yang membuat dua negara itu tetap hidup meski sistem Barat mencoba memotong setiap pembuluh. Dan semua jalur rahasia itu menuju satu arah, timur. Asia menjadi pusat gravitasi baru dalam permainan energi global. Cina menjadi pembeli terbesar, diikuti beberapa negara Asia lainnya. Tetapi mereka bukan hanya pembeli, mereka adalah pemain strategis yang memahami keuntungan politik dan ekonominya. Dengan membeli minyak diskon dari Rusia dan Venezuela, mereka memperkuat industri domestik, meningkatkan daya saing, dan pada saat yang sama melemahkan kemampuan Barat menjadikan energi sebagai senjata politik. Inilah inti dari perubahan besar dalam dunia energi. Rusia dan Venezuela seharusnya menjadi kompetitor. Mereka menjual produk yang sama ke pasar yang sama. Logikanya, mereka akan perang harga, saling menjatuhkan, tetapi mereka mengambil jalan berbeda.
bekerja sama. Pada Mei tahun 2025, mereka menandatangani perjanjian untuk menghindari kompetisi harga dan menjaga stabilitas pasar. Koordinasi mereka di OPEC Plus semakin memperkuat posisi mereka sebagai satu blok energi yang solid. Ironisnya, tekanan AS justru mempererat hubungan kedua negara itu. Perdagangan mereka meningkat 70% pada 2024. Bahkan, sebelum fakta strategis itu benar-benar aktif, sanksi yang dimaksudkan untuk menghancurkan malah memaksa inovasi, memaksa mereka menciptakan sistem keuangan sendiri, logistik sendiri, pasar sendiri, dan bahkan peraturan transaksi sendiri. Di level global, yang terjadi jauh lebih besar daripada sekadar upaya mengalihkan minyak. Kita sedang melihat pecahnya sistem dunia menjadi dua, sistem lama yang masih didominasi AS dan Eropa, dan sistem baru yang dibangun negara-negara yang mulai muak terhadap dominasi tersebut. Ghost Fleet, jalur pembayaran alternatif, Bank Biangan Clearing Regional, hingga aturan perdagangan baru, semua ini membentuk infrastruktur ekonomi paralel yang semakin sulit diabaikan. Siapa pemenangnya dalam drama besar ini? Ironisnya bukan AS, bukan juga Rusia atau Venezuela. Meskipun mereka berhasil bertahan, pemenang terbesar justru Asia, terutama China dan India. Mereka mendapatkan energi murah, memperkuat daya tawar global, dan memperluas pengaruh tanpa harus ikut perang. Mereka menjadi kingmaker dalam dunia multipolar yang baru. Dan begitulah, sebuah sanksi yang dirancang untuk menghancurkan hanya berhasil mempercepat kelahiran dunia paralel. Dunia yang tidak lagi satu jalur. Dunia di mana sanksi bukan lagi senjata utama. Dunia di mana pusat kekuatan ekonomi perlahan bergerak ke timur. Pertanyaannya sekarang, jika sanksi tidak lagi bekerja seperti dulu, apa senjata berikutnya yang akan digunakan Barat? Dunia sedang berubah, dan perubahan itu sudah tidak bisa dihentikan lagi.